Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat seluruh Indonesia. Salam kenal dari saya Rahmadila Sapitri, SMP Tel Madani Lububasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada aksi nyata kali ini, saya akan mengupas terkait kurikulum merdeka. Nah, modul pertama yang akan saya jelaskan itu terkait mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tentu kita berada di sekolah, kita berada di kelas, otomatis tidak lain tidak bukan kita adalah seorang guru atau pendidik. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Nah, yang pertama, pendidik harus mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kita dituntut untuk paham terkait siswa agar proses pembelajaran kita bisa sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, pendidik harus terus belajar secara mandiri. Karena kita adalah seorang guru, maka jangan terhenti terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini sudah kita dapatkan. Dan kita harus menambah kapasitas kita sebagai seorang guru sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga, pendidik harus bisa mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Tentu kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Kita memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing. Namun kita jangan terpaku terhadap kekurangan kita, karena ada kelebihan, ada potensi diri yang harus kita gali. Yang keempat, pendidik harus bersifat adaptif terhadap perubahan. Mampu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada peserta didik. Sejatinya, peserta didik kita memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai seorang guru menjadi fasilitator. Itu mulia bukan? Tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi, ketika proses pembelajaran berlangsung atau PBM yang kita lakukan, harusnya bisa menggali potensi anak didik kita atau memanusiakan manusia. Namun, ketika ada yang pengetahuannya luar biasa, jangan sampai kita mengabaikan adabnya. Kenapa? Ada adab sebelum ilmu. Lanjut, kita ke modul 2, mendidik dan mengajar. Nah, sebagai seorang pendidik, kita tidak lepas dari yang namanya pengajaran. Pengajaran atau mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, kita juga mendidik lahir dan batinnya siswa. Jangan sampai kita mendidik lahirnya saja, namun dari dalam dirinya kita melupakan kodrat kita sebagai manusia. Selanjutnya, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan kita adalah mengantarkan mereka ke gerbang yang lebih baik lagi atau ke gerbang kesuksesan, yang mana kehidupan mereka sekarang akan menentukan bagaimana kehidupan mereka di masa depan. Dan kita harapkan peserta didik kita bisa menjadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pendidik tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan setiap peserta didik. Nah, tugas kita tidak hanya mendidik atau mentransfer ilmu, melainkan kita harus mendidik keterampilan berpikirnya dan mengembangkan kecerdasan emosional, sosial, dan kulturalnya, sehingga mereka menjadi masyarakat yang bermanfaat bagi kehidupannya. Yang keempat, manusia yang merdeka adalah manusia yang mampu menguasai dirinya sendiri. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus bisa membuat siswa kita tersebut menguasai dirinya sendiri. Jangan sampai dia tidak menjadi manusia yang merdeka, yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Dan harapannya, peserta didik yang telah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dia bisa mandiri, dan dia juga bisa menuntun dirinya sendiri untuk masa depannya. Dia bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya yaitu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai seorang pendidik tidak hanya sebagai seorang yang mentransfer ilmu, namun kita dampingi siswa kita dari 0 sampai dia jadi. Dari zero dia menuju hero-nya. Dan jadi dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, anak-anak didik kita memiliki kodratnya masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan sesuatu kalau kita tidak mengetahui dulu apa yang ada potensi diri yang dalam dirinya. Kemudian kita harus mendidik dan mengajar harus sesuai dengan perkembangan zamannya. Jangan seorang guru, harus merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, continue, convergent, dan konsentrasi. Harapannya, tujuan pembelajaran kita
bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin dan tercapai tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berharap sumber daya manusia di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Semangat Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Selanjutnya, modul kelima. Modul keempat. Kita lanjut modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Nah, kita tidak hanya mengharapkan seorang peserta didik yang memiliki pengetahuan bagus, namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Percuma mereka memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, namun mereka jauh dari kata akhlak yang baik, atau mereka tidak sesuai dengan peraturan yang ada perilakunya. Jadi sebagai seorang pendidik, kita nggak hanya mentransfer ilmu, melainkan juga mendidik budi pekerti mereka, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang bermanfaat kelaknya. Nah, selanjutnya, modul kelima, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Tentu tugas kita sebagai seorang guru, tujuannya mengantarkan peserta didik kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Harapannya mereka di masa tua mereka, di masa dewasa mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan harapannya kita sebagai seorang guru bisa memberikan pembelajaran, proses pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, yang adaptif, sehingga peserta didik kita tidak jenuh di dalam kelas. Oke, semangat Bapak Ibu hebat semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.